Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3341 Murong Jianghe baru saja muncul di hadapannya. Namun setelah beberapa saat, orang tersebut tidak ditemukan. Wajah tua Murong Zhou menunjukkan kemarahan yang dalam dan dia berkata kepada pelayannya. Murong Jianghe, jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Apakah kamu sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini? Petik 2. Pelayan yang mendukung Murong Zhou segera melapor ke Murong Zuhui dengan ekspresi panik di wajahnya. Tuan, tidak ada sinyal di seluruh rumah leluhur sekarang. Sinyal kami telah terputus sepenuhnya. Sekarang tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar dan mendapatkan informasi apapun. Petik 2. Wajah Murong Zhou menunjukkan ketidakberdayaan yang mendalam. Dengan marah, dia berkata kepada para pelayannya. Kalau begitu kamu tidak bisa keluar dan bertanya kepada orang-orang itu. Nada suara Murong Zhou penuh dengan kekecewaan dan menyalahkan diri sendiri terhadap keluarga Murong saat ini. Anggota aliansi bela diri di luar sejauh ini hanya mengepung rumah leluhur keluarga Murong. Tidak ada niat menyinggung sama sekali. Bukankah ini berarti setidaknya ada peluang besar yang belum tiba? Jika Anda tidak keluar untuk memohon belas kasihan sekarang, mengapa Anda tidak menunggu seseorang menyerang? Murong Zhou memandang seluruh keluarga Murong dengan kekecewaan di matanya. Mungkin saya terlalu memanjakan keluarga Murong selama ini. Akibatnya, keluarga Murong menjadi seperti ini. Kata-kata Murong Zhou membuat para pelayan cepat habis. Tak lama kemudian, seorang pelayan dengan pakaian basah berlari masuk dari luar. Tuan, tidak, orang-orang di sekitar kita tidak mau berbicara. Sama sekali, mereka bahkan tidak melihat kita. Kata-kata pelayan itu menghantam hati Murong Zhou seperti guntur. Wajah Murong Zhou berubah warna menjadi pucat pasi, dan tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Siapa yang bahkan tidak layak untuk dilihat, hanya orang mati. Tuan tua, sekelompok orang terkejut dan berlari satu persatu dan dengan cepat mengepung Murong Zhou. Semua orang tampak gugup, takut lelaki tua itu akan ketakutan setengah mati. Puff, mata Murong Zhou melebar dan seteguk darah muncrat. Pak, panggil dokter, cepat panggil dokter. Suara panik tiba-tiba bergema di lobi. Seluruh keturunan keluarga Murong tampak cemas. Murong Jianghe baru saja menghilang, dan sekarang Murong Zhou muntah darah. Keluarga Murong sudah dalam kekacauan sekarang, dan mereka tidak boleh kehilangan jarum ilahi Murong Zhou. Kembalilah ke sini, Murong Zhou, yang hampir jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri. Wajahnya kemerahan dan matanya cerah, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, Murong Zhou sedang tersenyum, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia melihat tirai hujan di luar dan tertawa. Tampaknya Tuhan baik padaku, Murong Zhou, dan datang untuk memberiku tumpangan khusus hari ini. Semua orang di aula rumah Murong berlutut satu demi satu. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, seruan pelan masih terdengar. Murong Zhou melihat sekeliling dan memandang semua orang dan berkata dengan keras. Mengapa kamu menangis? Saya mencari nafkah dengan hidup hari ini. Bangunlah, dan datanglah ke kamar tidur kedua dan ketiga. Dua pria paruh baya berjalan mendekat dengan cepat. Mata kemerahan itu membuktikan bahwa mereka baru saja menangis. Setelah aku pergi, kamu akan menjadi orang berikutnya yang berkuasa di keluarga Murong. Keluarga Murong perlahan-lahan jatuh ke dalam kehancuran. Kamu dan keluarga Murong harus menjalani kehidupan yang baik. Kendalikan semua playboy dengan ketat dan jangan tidak menimbulkan masalah. Dua pria parubaya, dia tampak panik dan hendak mengatakan sesuatu. Tangan besar dan kurus Murong Zhou diletakkan di bahu mereka. Tidak perlu bersikap malu-malu, aku akan pergi. Tubuh tua dan kurus Murong Zhou berjalan langsung keluar dan menghilang ke dalam hujan. Para anggota suku yang berlutut di tanah meneteskan air mata. Mereka semua membungkuk pada sosok Murong Zhou yang pergi.
Mereka juga tahu bahwa jarum pengikat laut milik keluarga Murong telah hilang. Emosi dan kesedihan di hati seluruh anggota klan berubah dengan cepat. Itu berubah menjadi kebencian histeris terhadap Murong Jianghe, ingin dikuliti, dijepit, dan dipotong-potong. Jika bukan karena Murong Jianghe diam-diam melakukan begitu banyak hal buruk selama bertahun-tahun. Dan dia bahkan mendapat masalah dengan tokoh besar di aliansi bela diri ini. Bagaimana keluarga Murong bisa mengalami bencana sebesar itu? Dinghai Shenzhen dari keluarga Murong tidak hanya menahan nafas dan mendapatkan kesempatan untuk anak dan cucunya. Murong Jianghe, mulai sekarang usir seluruh keluarga Murong. Siapapun yang setuju, siapa yang menentang, dua pria paruh baya yang ditunjuk oleh Murong Zhou sebagai kepala keluarga generasi berikutnya berdiri. Melihat anggota suku lainnya, dia berkata dengan dingin. Kami setuju dengan kepala keluarga, semua orang berkata serempak. Di depan rumah leluhur keluarga Murong, sambil memegang payung hitam, Lin Mo tiba di depan pintu rumah leluhurnya seolah sedang berjalan-jalan. Saya telah melihat Tuan Utusan Taisan, semua anggota aliansi bela diri yang mengenakan jas hujan sabut berkata serempak di tengah hujan lebat. Suara mereka tidak terlalu berapi-api, ya, hanya ada nada dingin yang dalam di nada bicaranya. Suara dinginnya bahkan membuat tirai hujan bergetar. Mereka semua adalah anggota paling elit dari aliansi bela diri. Kazuji mengerahkan seluruh anggota aliansi bela diri kali ini. Tak satu pun keluarga yang terlibat dalam insiden ini bisa melarikan diri. Sekarang rumah utama mereka telah dikelilingi oleh orang-orang dari Liga Wu. Inilah kekuatan sebenarnya dari Wu Meng, tidak apa-apa jika Anda tidak mengambil tindakan, tetapi begitu Anda melakukannya, Anda seharusnya menjadi. Blockbuster Kazuji juga mengenakan jas hujan saat ini. Tubuhnya yang lebar membuat jas hujan sabut kelapa sulit menutupi tubuhnya. Tampaknya sedikit lucu dalam suasana serius ini. Tuanku, Murong Zhou tua datang untuk mengaku bersalah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tirai hujan. Murong Zhou berjalan cepat dari gerbang rumah Murong. Hujan menerpa, membuat pakaiannya basah. Tampaknya lelaki tua itu tampak sedikit malu. Kiang, serangkaian cahaya pedang dan bayangan pedang muncul di tangan anggota aliansi bela diri. Suara tajam pedang bergema di tengah hujan. Beberapa anggota aliansi bela diri dengan cepat mendatangi Lin Mo. Pedang panjang di tangannya diarahkan ke Murong Zhou untuk memastikan bahwa jika terjadi kesalahan, yang terakhir bisa dibunuh secara langsung. Dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir tubuh Lin Mo. Bahkan jika ada senjata tersembunyi, itu bisa diblokir oleh Lin Mo. Tidak harus seperti ini, biarkan dia datang, kata Lin Mo dengan lembut kepada anggota aliansi bela diri yang dijaga di depannya. Sekilas dia tahu bahwa Murong Zhou baru saja merenungkan masa lalunya, dan dia menahan napas. Setelah nafas ini hilang, inilah waktunya dia pergi. Pada saat ini, bahkan Lin Mo tidak bisa menyelamatkan orang tua itu. Bahkan jika Anda hanya terluka sampai nafas terakhir, Lin Mo dapat menyelamatkan Anda. Namun kini lelaki tua itu hidup hanya karena keinginan kuat di hatinya. Dengan panik meremas tubuh lelaki tua itu hingga kering dan menopang gerakannya. Tuanku, Murong Zhou tua, saya datang ke sini hanya untuk mengatakan sepatah kata pun. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Tubuh Murong Zhou sedikit membungkuk untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Lin Mo dan He-Er. He-Er memandang Lin Mo, ingin mengatakan sesuatu di wajahnya yang gemuk. Tuan He, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Lin Mo secara alami melihat keraguan He-Er dan berkata langsung. Mendengar kata-kata Lin Mo, wajah He-Er tiba-tiba menunjukkan senyuman dan dia berbisik ke telinga Lin Mo. Tuan Lin, pria ini adalah lelaki tua tertua di keluarga Murong, paman dari kepala keluarga Murong sebelumnya. Bahkan pemimpin aliansi yang mengasingkan diri harus dengan hormat memintanya untuk memanggilnya kakek ketika dia bertemu dengannya. He-Er berkata pada Lin. Dia perlahan menjelaskan identitas lelaki tua itu.
Dan dia berhenti ikut serta dalam urusan keluarga Murong bertahun-tahun yang lalu. Sekarang sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Murong. Setelah mendengarkan penjelasan HR, Lin Mo mengangguk dengan lembut. Ini adalah adegan klasik di mana orang tua keluar untuk menghapus pantat seorang anak kecil yang menyebabkan masalah. Lin Mo memandang Murong Zhou dan berkata, "Ayolah, Tuan, biarkan saya mendengar apa yang ingin Anda katakan." Kata-kata Lin Mo membuat wajah Murong Zhou menunjukkan kegembiraan. Fakta bahwa pihak lain bersedia mendengarkan saya sekarang berarti masih ada harapan bagi keluarga Murong. Dua orang dewasa, saya tahu tujuan kedatangan Anda. Murong Jianghe memiliki pikiran yang jahat dan diam-diam mengatur agar orang-orang berurusan dengan guru Zhen Yuexi. Dan lagi, saya dapat memahami kemarahan dalam diri guru Zhen Yuexi, Lin Mo memegang payung hitam di tangannya dan memandang pihak lain dengan tenang. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan keluar dan menahan nafas hanya untuk mengucapkan kata-kata ini. Tetapi semua hal dilakukan oleh garis keturunan Murong Jianghe. Sebagian besar anggota keluarga Murong lainnya bahkan tidak tahu tentang masalah ini. Tuan Zhenyu tidak peduli apakah dia menggunakan hipnosis atau cara lain. Anggota lain dari keluarga Murong saya sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Keluarga Murong bersedia mengusir Murong Jianghe, orang yang tidak setia dan tidak berbakti, dan menyerahkan semua orang di garis keturunannya yang terlibat dalam masalah ini. Saya hanya berharap agar utusan Tuan Zhenyu dapat membiarkan anggota suku bodoh itu hidup dengan aman. Murong Zhou membungkuk berat kepada Lin Mo. Dia tidak berbohong kepada Lin Mo. Di antara keluarga Murong, hanya garis keturunan Murong Jianghe yang berpartisipasi dalam sabotase rahasia terhadap Lin Mo. Sebagian besar anggota suku Murong lainnya hanya melihat dan tidak berkata apa-apa. Mereka tidak bersedia melakukan hal seperti itu. Namun sebagai anggota keluarga, mereka tidak bisa menghentikannya. Hujan deras menerpa punggung Murong Zhou, membuat wajah kemerahannya perlahan berubah pucat. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Lin Mo memandang Murong Zhou dan terkekeh. Lebih baik, bebatuan di belakang rumah Murong. Ini adalah bukit buatan yang dibangun oleh Murong Hai. Tempat peristirahatan Murong Hai juga berada di puncak gunung ini. Murong Jianghe berjalan di jalan setapak. Hujan membasahi pakaiannya, membuat Murong Jianghe tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa berjalan di jalan pegunungan dengan mata menyipit. Perjalanan hanya beberapa menit memakan waktu lebih dari 10 menit bagi Murong Jianghe. Puncak gunung itu seperti bangunan yang terbuat dari batu murni. Saat Murong Hai masuk, dia hanya membawa sekotak biskuit terkompresi. Dan mengatakannya di depan semua orang, "Setelah aku mati, rumah ini akan runtuh." Kata-kata inilah yang membuat Murong Hai tidak keluar bahkan selama 30 tahun. Namun hal itu tetap membuat orang percaya bahwa dia masih hidup. Murong Jianghe berjalan ke pintu gua dengan emosi yang rumit. Berdiri di depan pintu, dia berteriak dengan suara serak. "Saudaraku, keluarga Murong sedang dalam masalah, dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali kamu. Kamu telah mengasingkan diri selama 30 tahun. Inilah waktunya untuk keluar." Suara Murong Jianghe bergema di puncak bukit. Waktu berlalu menit demi detik, dan memang tidak ada suara dari seluruh gunung yang menanggapi Murong Jianghe. Jika Anda berada di luar, Anda akan khawatir orang lain akan menganggap Anda bodoh. Di tengah badai yang dahsyat, Murong Jianghe memandangi rumah batu di depannya dalam diam. Meski tidak ada suara sama sekali, dia tetap tidak pergi. Murong Jianghe tidak percaya bahwa kakak tertuanya, Murong Hai, benar-benar telah meninggal. Jika Anda tidak mengikuti kata-kata Anda, rumah batu ini akan runtuh. Tiba-tiba terdengar suara samar di atas bukit yang hanya terdengar suara hujan. Rumah batu di depan Murong Jianghe tiba-tiba mulai bergetar. Retakan muncul di dinding rumah batu. Saat berikutnya, rumah batu itu langsung berubah menjadi pecahan di seluruh langit.
Seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang dan celana pendek muncul di depan Murong Jianghe. Otot-otot berwarna perunggu di sekujur tubuhnya dipenuhi berbagai luka, besar dan kecil. Aura seperti binatang buas terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Murong Hai perlahan terbuka, cahaya dingin muncul di matanya. Murong Jianghe, yang sedang melihat ke arah Murong Hai, tiba-tiba menjadi kaku. Sepertinya dia sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Tubuh Murong Hai mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Suara berderak terdengar dari tubuh Murong Hai. Jianghe, apa yang terjadi? Murong Hai memandang ke arah Murong Jianghe. Suaranya tenang, seperti harimau raksasa yang baru bangun tidur. Utusan Wu Mengzenyu, Lin Mo ada di sini. Hanya kamu yang dapat mengambil tindakan sekarang. Hujan deras yang agung menyapu tubuh Murong Hai, seolah-olah membasuh tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Murong Jianghe, Murong Hai tiba-tiba tampak terkejut. Apakah kamu dari aliansi bela diri HR? Murong Hai menjadi pemimpin aliansi bela diri lebih dari 30 tahun yang lalu ketika dia berusia 20-an. Namun kemudian, untuk naik ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, dia memilih mundur sampai mati. Sudah berapa lama sekarang? Murong Hai memandang Murong Jianghe dan bertanya. Saudaraku, sudah lebih dari 30 tahun. Melihat jejak yang ditinggalkan waktu di tubuh Murong Jianghe, mata Murong Hai berkilat karena emosi. Jianghe, kamu sudah tua. Meskipun dia, Murong Hai, adalah seorang fanatik seni bela diri. Tapi dia masih memiliki perasaan terhadap adiknya, Murong Jianghe. Murong Jianghe tetap diam setelah mendengar kata-kata Murong Hai. Ya, saya sudah tua. Dia tidak lagi memiliki semangat kepahlawanan dan keberanian masa mudanya. Sekarang, jika saya mendapat manfaat yang cukup, saya mungkin akan mengorbankan anak saya sendiri. Murong Hai melihat ke depan, seolah dia melihat anggota Liga Wu mengelilingi rumah Murong melalui tirai hujan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, Jianghe, kamu telah berubah. Murong Hai berjalan melewati Murong Jianghe, menggunakan kekuatan jari kakinya, seluruh tubuhnya langsung terlontar seperti bola meriam. Hanya satu kalimat yang tersisa di puncak bukit. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, aku akan membantumu menghadapinya. Tapi kamu, jaga dirimu baik-baik di puncak bukit yang sepi. Murong Jianghe berdiri di sana dengan putus asa. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Hahaha, Murong Hai, apakah kamu pikir kamu adalah seorang pahlawan? Aku telah hidup dalam bayanganmu selama paruh pertama hidupku, dan sekarang kamu akan menggunakan bayanganmu untuk melindungiku selama sisa hidupku. Petik 2. Hahaha, pergilah ke neraka, mati. Murong Jianghe, yang dikenal sebagai pemikir tiada taraf dari keluarga Murong dan reinkarnasi Zuge. Hari ini, kata-kata Murong Hai benar-benar mengubahnya menjadi orang gila. Lihat, itu datang, pintu rumah leluhur keluarga Murong. Lin Mo, yang memegang payung hitam, berkata kepada Murong Zhou yang berdiri di tengah hujan. Di antara atap rumah di kejauhan, seseorang datang dengan cepat. Dia memiliki sosok yang mendominasi, dan setiap kali dia menginjak atap, dia langsung berlari jauh. Murong Zhou juga melihat sosok itu di kejauhan, dengan kepahitan di wajahnya. Hanya ada satu anggota keluarga Murong yang memiliki seni bela diri yang luar biasa. Murong Hai, Presiden Liga Seni Bela Diri Kota Haifang dan kepala keluarga Murong. Murong Hai, yang hanya mengenakan celana pendek, melompat turun. Berdiri dengan tenang di depan pintu rumah leluhur keluarga Murong. Berdiri di samping Lin Mo, ekspresi HR berubah. Dia berkata pada Lin Mo dengan hati-hati, "Tuan, orang ini adalah Presiden Aliansi Seni Bela Diri dan kepala keluarga Murong, Murong Hai. Untuk mencapai puncak seni bela diri, dia memilih mengasingkan diri. Sekarang dia mungkin dipanggil keluar dari pengasingan oleh bajingan itu. Murong Jianghe, keluarlah."
Tubuh Murong Hai yang agak kekar berdiri di depan rumah leluhur keluarga Murong. Tubuh satu orang sepertinya mampu menghentikan ribuan pasukan. Ketika dia melihat Lin Mo, matanya tiba-tiba berbinar. Murong Hai menantang semua master di kota Haifang sebelum mengasingkan diri. Ini masalah hidup dan mati, semua master yang dia sukai di kota Haifang telah mati. Dia hanya bisa meninggalkan bekas luka di tubuh Murong Hai sebelum dia meninggal. Namun mereka tidak pernah membiarkan Murong Hai menemukan perasaan antara hidup dan mati. Tapi ketika saya melihat Lin Mo, dia merasakannya. Murong Hai, keluarga Murong, mengundangmu untuk bertarung hari ini. Pertempuran ini tidak hanya akan membedakan antara atasan dan atasan, tetapi juga menentukan hidup dan mati. Setelah Murong Hai selesai berbicara, dia tidak melakukan gerakan apapun. Namun otot-otot di sekujur tubuhnya tegang, seperti seekor citah yang siap menyerang. Murong Hai bahkan tidak menyebut keluarga Murong. Baginya, bahkan Murong Jianghe, yang telah tinggal bersamanya selama beberapa dekade. Dia hanyalah orang yang sedikit familiar. Keluarga Murong hanyalah beban yang ditanggung oleh ayah mereka yang tinggal di bawah naungannya. Jika pertempuran ini suci, Lin Mo akan mati, dan keluarga Murong secara alami tidak akan melakukan apapun. Tapi jika dia kalah dalam pertempuran ini, bahkan jika Lin Mo tidak membunuhnya, Murong Hai tidak akan hidup. Karena dia tidak membutuhkan belas kasihan dari musuh. Lin Mo menatap Murong Hai, dengan sedikit niat bertarung muncul di matanya. Murong Hai telah mencapai tingkat master setengah langkah. Andai saja dia bisa berduel dengan lawan yang setara. Bukan tidak mungkin untuk menembus ranah master. Dia menyerahkan payung hitam di tangannya kepada Kazuji. Dengan wajah khawatir pihak lain, Lin Mo berjalan keluar. Taya yang sederhana dan menakjubkan muncul di tangan kanannya yang ramping. Aliansi bela diri Lin Mo, ayo bertarung hari ini. Setelah Lin Mo selesai berbicara, semua orang tanpa sadar menahan napas. Saat berikutnya, Lin Mo dan Murong Hai mulai bergerak pada saat bersamaan. Dia dengan cepat mendekati lawannya di tengah tirai hujan putih yang mempengaruhi penglihatannya. Murong Hai menginjak tanah dengan jari kakinya dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Kekuatan dahsyat tersebut bahkan menyebabkan batu bata hijau di sekitarnya langsung pecah. Sosoknya membuat tirai hujan di sekitarnya tanpa sadar menghanyutkan jalan setapak. Lin Mo memegang taya di tangannya, dan pakaian putihnya tidak ternoda oleh air hujan di tirai hujan. Semua air hujan yang hendak menyentuh Lin Mo dipisahkan oleh kekuatannya. Menghadapi Murong Hai yang menyerang seperti harimau. Taya di tangan Lin Mo memancarkan cahaya putih berkilau. Sebuah petir putih tiba-tiba terayun keluar dari taya dan menghantam Murong Hai. Dalam hatinya, Lin Mo masih mengagumi seni bela diri idiot seperti Murong Hai. Sayangnya, keluarganya melibatkan dia. Lin Mo hanya menggunakan 60% kekuatannya dengan pedang ini. Ketika Murong Hai melihat energi pedang datang dari Lin Mo, senyuman muncul di wajahnya dan dia berteriak. Bagus sekali, tangan kanannya langsung membentuk kepalan, dan energi putih muncul di kepalanya. Murong Hai langsung meninju energi pedang putih. Bang, tinju dan energi pedang Murong Hai saling bersentuhan. Ini seperti menabrak benda padat, angin kencang terpancar dari persimpangan antara tinju dan energi pedang Murong Hai. Tirai hujan yang jatuh secara vertikal juga tertiup angin kencang yang menyerang. Di rumah leluhur di belakang Murong Hai, anggota keluarga Murong sedang menonton dengan tenang di tengah hujan. Saat dia melihat pukulan Murong Hai dan energi pedang Lin Mo saling bertabrakan. Gelombang seru terdengar dari dalam rumah leluhur. Tuan keluarga sangat kuat menghadapi serangan pria itu. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan menghadapinya secara langsung. Lin Mo itu hanyalah orang yang penipu. Ya, itu tuan keluarga harus membunuhnya, untuk melindungi wajah keluarga Murong kami. Kami, keluarga Murong, semua bajingan kecil seperti ini. Saya pikir kepala keluarga belum menggunakan kekuatan penuhnya belum.
Suara yang tajam dan kasar ini berasal dari garis keturunan Murong Jianghe. Mereka menantikan kematian Lin Mo. Dengan cara ini, Murong Hai tidak akan peduli dengan urusan keluarga, dan Murong Jianghe akan dapat mengambil alih kekuasaan lagi. Dan karena mereka adalah bagian dari keluarga Murong Jianghe, mereka secara alami dapat menikmati lebih banyak. Dua pria parubaya di kamar tidur kedua dan ketiga mengerutkan kening. Keluarga Murong kulah yang memulai masalah kali ini. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Harap diam, bahkan tuannya telah pergi kali ini, dan kamu masih berpuas diri di sini. Teguran kedua pria itu tidak hanya saja tidak membuat keluarga Murong Jianghe bahagia, tenanglah. Sebaliknya, setiap suara menjadi lebih keras. Aduh, setelah ditunjuk sebagai kepala keluarga generasi berikutnya oleh orang tua itu, dia akan menggunakan klannya sendiri untuk membangun otoritas. Beberapa orang benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tua abadi. Yaitu, si kepala keluarga Murong Hai masih hidup, kalian berdua hanya ingin berkuasa. Petik 2. Jika Anda memiliki kemampuan untuk keluar dan melawan musuh, bagaimana Anda bisa berbicara tentang bangsa Anda sendiri? Orang-orang dalam garis keturunan Murong Jianghe masih belum tahu bahwa Murong Jianghe, seperti yang mereka katakan, sedang menjadi gila saat ini. Teruslah menakut-nakuti di bukit itu. Suara mereka yang tajam dan kasar membuat kedua pria parubaya itu terlihat jelek. Kunci semua keluarga pendosa ini dan tunggu sampai mereka ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Suara kedua pria parubaya itu mengejutkan semua orang di garis keturunan Murong Jianghe. Mereka masing-masing memelototi keduanya dan meraung. Kalian berdua dan tiga bersaudara berani mengurung kami. Kalian tunggu sampai kepala keluarga kembali. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Apakah kalian ingin menimbulkan perpecahan dan perkelahian dalam keluarga? Raungan mereka tidak berubah, mereka berdua sama sekali. Jangan memperhatikan mereka yang diseret. Kedua pria itu terus melihat persaingan di luar. Hujan deras saat ini cukup membuat masyarakat merasakan kesakitan. Di tengah hujan lebat, Murong Hai menggunakan kekuatannya lagi dan menghancurkan energi pedang sepenuhnya. Bang, energi pedang itu hancur dan menghilang. Bekas luka muncul di punggung tangan Murong Hai. Darah mengalir di sepanjang bekas luka, menetes ke tanah. Gunakan kekuatan penuhmu, aku tidak membutuhkan kerendahan hatimu. Murong Hai memelototi Lin Mo melalui tirai hujan di depannya. Menurutnya, kurangnya belas kasihan Lin Mo tampak seperti penghinaan baginya. Dia merasakan krisis kematian di Lin Mo. Kekuatan lawan tidak hanya seperti ini. Sosok Murong Hai dengan ganas menyerang Lin Mo lagi. Bibir tipis Lin Mo terbuka sedikit dan dia berbicara dengan lembut. Terserah kamu, Lin Mo mengangkat lengannya dan melambaikan taya ke atas dan ke bawah di tangannya. Energi pedang seperti bulan sabit menyerang Murong Hai seperti badai dahsyat. Hanya dalam 1 atau 2 detik, puluhan gelombang energi pedang menyerbu di depan Murong Hai. Mata Murong Hai dipenuhi cahaya dan dia tidak berniat menghindarinya. Dia bergegas langsung ke lautan energi pedang. Mengapa tuan keluarga bergegas masuk? Akankah terjadi sesuatu pada tuan keluarga? Tutup mulut gagakmu. Para anggota keluarga Murong berseru satu demi satu. Bahkan kedua pria parubaya itu terlihat gugup. Nyaman, raungan keras terdengar, dan Murong Hai langsung menerobos gelombang energi pedang dengan tubuh fisiknya. Sosoknya seperti naga yang berenang, dan dia datang tepat di depan Lin Mo. Dia mengayunkan tinjunya dan memukul Lin Mo dengan keras. Lin Mo tidak lagi menggunakan taya, tetapi langsung menggunakan apa yang diajarkan Tuan Bai sebelumnya. 12 sansu dari keluarga Bai, tinju dan kaki keduanya terus bertabrakan, mengeluarkan suara teredam. Senyuman ceria muncul di wajah Murong Hai. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya melompat kegirangan. Mereka sudah lama menantikan pertempuran ini. Lin Mo juga dengan cepat menggunakan Bai Jia Sansu untuk bertarung dengan Murong Hai. Lin Mo sudah lama tidak mengalami pertarungan yang menghangatkan hati. Semangat juang seluruh orang juga menjadi tinggi.
Serangannya menekan Murong Hai dengan kuat dan memaksanya. Lin Mo sekarang hanya menggunakan 70% kekuatannya. Dia ingin secara pribadi memaksa Murong Hai ke level master. Pertarungan seperti itu menarik, di bawah serangan Lin Mo yang tidak bisa ditembus. Tubuh Murong Hai berangsur-angsur menjadi memar dan bengkak. Tapi tatapannya lebih tajam, momentum di sekujur tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Langkah ini disebut tiran. Akhirnya, Murong Hai memusatkan seluruh kekuatannya pada gerakan ini. Energi yang kuat melingkari kepalan tangan Murong Hai. Setelah pukulan ini, dia bisa mengalahkan tuannya. Aku, Murong Hai, terima kebaikanmu. Murong Hai membelah tirai hujan dengan pukulan yang mendominasi dan meninju Lin Mo. Lin Mo menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan keras, "Pukulan seperti ini cukup kuat." Keduanya tersenyum pada saat bersamaan. Lin Mo sepenuhnya melepaskan 12 sansu keluarga Bai. Dia tidak lagi menekan kekuatannya sendiri dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Hanya sekarang Murong Jianghe memiliki kekuatan untuk membuat Lin Mo, seorang Grandmaster, membuka matanya dan melihat. Jurus terakhir tiran Murong Hai dan 12 sansu keluarga Bai Lin Mo bertabrakan. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan tanah di bawah mereka berdua retak lapis demi lapis. Bahkan perlahan-lahan mulai tenggelam, hancurkan. Semua kekuatan di tubuh Murong Hai berkumpul untuk menyerang kemacetan terakhir yang menghalanginya. Selama Anda berhasil menembus kemacetan ini, Anda bisa melangkah ke ranah Master. Anda dapat memahami apa yang ada di mata Sang Master. Tiba-tiba, Murong Hai mengeluarkan seteguk darah. Sebagian energi dan darah dalam tubuhnya telah terkontaminasi racun dan tidak dapat digunakan. Akibat penggunaannya secara paksa adalah tubuh akan dipenuhi racun. Dalam 3 saat, dia pasti akan mati mendadak. Murong Hai memikirkan sekotak biskuit terkompresi yang diberikan Murong Jianghe kepadanya ketika dia sedang mengasingkan diri. Saya memikirkan tentang bagaimana saya makan 1 potong setiap tahun selama 30 tahun terakhir, dan kebanyakan hanya meminum embun. Tidak peduli betapa bodohnya Murong Hai, seorang idiot seni bela diri. Saat ini, dia juga memikirkan apa yang terjadi. Murong Jianghe telah meracuni kotak biskuit yang dikompres. Dengan kata lain, itu adalah biskuit terkompresi yang dibuat dengan racun. Tapi waktu permulaannya sangat lama. 30 tahun kemudian, jika bukan karena Murong Hai, dia akan memasuki ranah Master hari ini. Anda bahkan tidak tahu ada racun di tubuh Anda. Jika kamu menginginkannya, katakan saja padaku dan aku bisa memberikannya padamu. Gumam Murong Hai pada dirinya sendiri. Dengan kepribadiannya yang gila seni bela diri, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang jelas-jelas menjadi beban. Mengapa Murong Jianghe sangat menginginkannya? Namun saat berikutnya, ekspresi Murong Hai kembali berubah menjadi fanatisme. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku, Murong Hai, akan mencapai puncak Grandmaster. Murong Hai secara langsung mengerahkan energi dan darah di tubuhnya, terlepas dari apakah dia beracun atau tidak. Mereka semua bergabung dan terbang mengelilingi Sutian Agung. Klik, suara tajam tiba-tiba terdengar di tubuh Murong Hai. Rantai yang telah menahannya selama beberapa dekade telah putus. Aura seperti badai dahsyat muncul dari Murong Hai. Apakah ini Grandmaster? Murong Hai dengan lembut mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia memandang Lin Mo dengan niat bertarung dan bergegas maju. Lin Mo memandang Murong Hai dengan semangat juang yang kuat di matanya. Angin kencang di antara kedua pria itu cukup untuk membuat tanah retak. Setengah jam kemudian, sosok Murong Hai berhenti. Tubuhnya tidak bisa lagi menekan racun. Meski matanya penuh semangat juang, dia hanya bisa berakhir dengan penyesalan. Aku tidak bilang kamu bisa mati. Keesokan harinya, sebuah berita menyebar ke seluruh kota Haifang. Murong Jianghe, kepala keluarga terkemuka di kota Haifang, dan puluhan pemimpin keluarga. Mereka semua ditangkap oleh Wu Meng dalam semalam.
Semua keluarga besar di kota Haifang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Murong Jianghe, pemimpin keluarga terkemuka di kota Haifang, akan langsung ditangkap. Semua orang diam-diam senang karena mereka tidak memilih untuk melawan Lin Mo saat itu. Seiring dengan tersebarnya berita penangkapan Murong Jianghe, ada lagi kejadian mengejutkan. Murong Hai, kepala keluarga Murong, sudah keluar dari kurungan. Dan dengan trik Lin Mo, dia berhasil menembus Grandmaster. Pada hari ini, entah kenapa, udara di kota Haifang terasa manis. Di medan perang di halaman belakang aliansi bela diri, dua sosok terus bertarung. Lin Mo, berpakaian putih, masih bersih. Murong Hai, yang mengenakan tendon perunggu, memiliki ekspresi penuh gairah di wajahnya. Lin Mo sekali lagi menggunakan 12 sansu keluarga Bai untuk menetralisir serangan Murong Hai. Wajah Murong Hai tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah dan dia berkata dengan keras. Jika kamu tidak melawan, itu seperti memukul kapas. Membosankan. Petik 2. Kata-kata Murong Hai membuat anggota Liga Wu di sekitarnya tersenyum. Mereka awalnya mengira presiden akan menjadi orang kuat yang mendominasi dunia dan satu-satunya yang menghormati dirinya sendiri. Sekarang saya menemukan bahwa dia seperti pria tangguh yang hanya memiliki otot di otaknya. Wajah Lin Mo menunjukkan senyuman, jika dia tidak harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menetralisir serangan Murong Hai. Saya kira orang ini bisa bertarung sampai dia kelelahan sebelum menyerah. Kemarin, tubuh Murong Hai dipenuhi racun, tepat ketika dia mengira dia akan mati. 9 jarum misterius Lin Mo menyegel meridian Zoutian milik Murong Hai. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan sebagian besar racun dari tubuh Murong Hai melalui pertumpahan darah dengan jarum perak. Murong Hai telah mencapai level Grandmaster sekarang, tetapi kekuatannya tidak cukup. Anda mungkin mengatakan bahwa dia tidak berada di level Grandmaster, tetapi dia cukup untuk mengalahkan semua orang di bawah level Grandmaster. Makan, berkelahi denganmu sungguh membosankan. Murong Hai berjalan menuju kafetaria di lantai 2 Wumeng dengan ekspresi bosan di wajahnya. Sejak dia melihat anak-anak berlatih seni bela diri kemarin, dia sepertinya telah memicu atribut yang aneh. Ketika dia melihat mata anak-anak yang memujanya, Murong tetap diam. Tapi melalui matanya, Lin Mo merasa, orang ini bersenang-senang. Murong Jianghe dan kepala keluarga tersebut, semuanya dipenjara di penjara kota Haifang. Saat bawahan Wu Meng tiba tadi malam bersama Murong Jianghe yang gila. Mata Murong Hai menunjukkan beberapa emosi yang rumit. Latihan yang tidak bervegetasi dan kejam menjadikan kesempurnaan. Bahkan jika anjing Anda mati, Anda akan sedih. Belum lagi Murong Jianghe, adik laki-lakinya yang sudah bertahun-tahun bersamanya. Dia adalah seorang seniman bela diri, tapi bukan idiot. Saat melihat Murong Jianghe, tanpa sadar Murong Hai ingin mengakhiri hidup Murong Jianghe. Menurutnya, jika Murong Jianghe tahu seperti apa dia sekarang, dia mungkin juga ingin mati dan tidak terlalu menderita. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan saudaranya. Tapi saat dia melihat mata ketakutan Murong Jianghe, Murong Hai menyerah. Setelah Akademi Seni Bela Diri berhenti memblokirnya. Agar lebih cepat, HR mengundang beberapa tim konstruksi untuk melakukan renovasi. Prototipe Akademi Seni Bela Diri juga telah dibuat secara bertahap. Selain itu, Lin Mo juga menghubungi kamar dagang di kota Heshan dan Panyang kemarin. Biarkan kamar dagang dari kedua kota datang ke kota Haipong untuk berdiskusi. Dialog dan kerjasama antara ketiga kamar dagang akan mendorong pembangunan dan stabilitas ketiga kota tersebut. Tepat ketika Lin Mo mulai menyelesaikan target akhir. Pada saat reformasi kota Haifang, Zhou Biro, putri Earl Negeri Daun Maple, mulai bertindak diam-diam lagi. Arus bawah melonjak lagi. Kali ini target Zhou Biluo bukan lagi pada Lin Mo. Gabriel, aku akan ke Provinsi Dakulian untuk membalas dendam dari Lin Mo. Di sebuah peternakan di kerajaan Daun Maple,
Ziobero yang mengenakan pakaian ketat berjalan mendekati Gabriel yang sedang merawat kudanya. Kaki panjang yang mampu menarik perhatian banyak pria itu mengenakan celana kulit berwarna hitam. Itu menguraikan tubuh Ziobielo dengan sempurna. Namun sepasang kaki panjang yang sempurna tidak menarik perhatian Gabriel. Gabriele mengenakan setelan denim dan topi besar, dan dia sedang merawat kudanya. Saat Ziobiro melihat Gabriel, dia mengabaikannya. Dia bahkan menatap kuda itu dengan saksama. "Gabriel, aku sedang berbicara denganmu." Akhirnya, Gabriel berhenti menyisir kudanya dan meletakkan sisir baja di tangannya ke tanah. Dia memandang Ziobiro dengan tenang. "Apakah kamu melihatnya?" "Apa yang kamu lihat?" Ziobiro menatap wajah Gabriel yang sedikit tampan dan bertanya dengan ragu. "Ketakutan, ketidakmampuan, dan kepolosan di mataku." Gabriele menjelaskan dengan tenang, ini seperti membicarakan sesuatu yang sepele. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti petani biasa. Di masa lalu, ada kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan. Tampaknya hal itu tidak berarti apa-apa di mata Gabriel sekarang. Yang dia inginkan sekarang adalah menjalani kehidupan gelisahnya dengan tenang di sudut ini. Mungkin bertahun-tahun kemudian dia akan dengan bangga mengatakan hal ini kepada orang lain. "Saya adalah seorang pangeran yang kuat saat itu." Tapi itu saja, bagaimana Linmo bisa memukulmu sedemikian rupa? Nada suara Ziobiluo penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dia tidak percaya Gabriele akan kehilangan semangat juangnya karena kemunduran kecil ini. Atau mungkin bisa dikatakan Ziobielo merasa Gabriel sedang berpura-pura saat ini. "Benar, Yang Mulia Ziobielo, saya khawatir." Suara sarkastik Ziobiro sama sekali tidak berpengaruh pada Gabriel. Dia berbalik dan mengangkangi kuda di depannya, menarik kendali kudanya, dia berkata pada Ziobiro. "Yang terhormat Yang Mulia Ziobiro, jika Anda ingin mencari Linmo, pergilah dan lakukan sendiri. Tetapi saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa perjalanan Linmo seperti munculnya mitos. Anda tidak bisa pukul dia." Setelah kata-kata itu terucap, Gabriel mencubit perut kudanya. Berkendara, kuda itu segera berlari menuju daratan luas di depan. Ziobielo berdiri di sana dengan ekspresi jelek, menatap Gabriel yang sedang berlari kencang di atas kudanya. "Seorang pria yang ditakuti oleh Linmo, pada awalnya aku benar-benar buta." Ziobiro menggerakkan kaki panjangnya dan pergi dengan marah. Dia awalnya mengira Gabriele mendengar bahwa dia akan merepotkan Linmo. Dia berharap untuk bergabung secara langsung, tetapi di luar dugaan dia langsung menolak. Mata Gabriel, yang sedang menunggangi kuda yang berlari kencang di arena pacuan kuda, bersinar. Dari sudut matanya, dia melihat sosok Ziobielo yang pergi tanpa berkata apa-apa. Pihak lain harus menemui Linmo untuk mati, dan Gabriel tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia menginginkannya. Setelah mengalami banyak hal, Ziobiro tidak menyadari satu hal pun. Artinya, Linmo tidak pernah kalah. Ziobiro masuk ke dalam mobil dan berkata kepada pengemudinya, "Pergi ke bandara di Maple Leaf Country." Wajah pengemudi tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. "Nona, Tuan bilang kamu tidak diperbolehkan mendekati bandara manapun, bahkan kereta berkecepatan tinggi sekalipun." Wajah Ziobiro tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Gabriel, sang pangeran tak berguna, berani mengabaikannya. Sekarang seorang pengemudi kecil berani membangkang seperti ini. "Jangan lupa, saya berikan pembayaran bulanan Anda." Ziobiro memandang pengemudi itu dengan dingin. Lawannya begitu dingin terhadap Ziobiro sehingga dia tidak punya pilihan selain menyalakan kendaraannya. Menuju bandara di Maple Leaf Country, Yang Mulia Ziobiro, ini adalah informasi terbanyak yang dapat kami selidiki. Di dalam pesawat pribadi, seorang pelayan dengan hormat menyerahkan sepotong informasi kepada Ziobiro. Ziobiro mengambil dokumen itu di tangannya dan mulai membacanya dengan cermat. Ziobiro membeli informasi ini dari agen intelijen dengan harga mahal. Kini Ziobiluo juga telah menyadari kekuatan Linmo dan kekuatan yang dimilikinya.
Jika 10 dari mereka tidak bisa melawan Lin Mo, mereka hanya bisa membuat rencana secara rahasia. Yang Mulia Ziobiro, tim kami telah melakukan analisis komprehensif terhadap informasi Lin Mo. Kami menemukan bahwa hampir tidak ada kelemahan di sekitarnya. Semua orang yang dia temui semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Bawahannya menghadap Zio, kata Biro, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Saat saya dan yang lainnya sedang menganalisis Lin Mo, berbagai nilai numeriknya telah mencapai level tertinggi, dan dia bisa dikatakan sebagai manusia yang nyaris sempurna. Zio Bielo sedikit mengernyit dan bertanya, karena hampir tidak ada kelemahan, pasti ada beberapa. Bawahan itu mengangguk, mengambil foto dan menyerahkannya kepada Zio Biro. Orang-orang di foto itu adalah foto Fang Hui dan Su Jiangong. Keduanya adalah orang tua dari istri Lin Mo, Su Banxia. Mereka disebut mertua di Tiongkok. Zio Biro melihat foto di tangannya dan bertanya kepada bawahannya dengan ragu. Saya bertanya kepada Anda tentang kelemahan Lin Mo. Mengapa Anda memberi saya foto ayah mertua dan ibu mertuanya? Bolehkah saya pergi dan mengikat ayah mertua dan ibu mertuanya, hukum dan mengancamnya? Nada suara Zio Biro agak terdiam, meskipun dia kehilangan pangeran ketiga Gabriel sebagai wadah pemikir di sisinya. Tapi IQ-nya juga tidak terlalu buruk. Bagaimana jika dia benar-benar menculik ayah mertua dan ibu mertua Lin Mo? Diperkirakan Lin Mo akan langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari jika dia terekspos. Lin Mo juga akan mengejarnya tanpa henti. Yang Mulia Zio Biro, menurut penyelidikan kami, ibu mertua Lin Mo, Fang Hui, dulu sangat meremehkan Lin Mo. Meskipun status Lin Mo meningkat sejak saat itu, Fang Hui khawatir Lin Mo akan meninggalkannya, Su Banxia. Dan istri Lin Mo menghilang belum lama ini, dan menurut berita terbaru, dia belum ditemukan. Dan Fang Hui sudah merasa tidak puas dengan Lin Mo karena sudah lama tidak menemukan Su Banxia. Kami pasti bisa membuat rencana dalam hal ini. Kata-kata anak buahnya membuat Zio Biro tersenyum. Lin Mo, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, maka aku akan mengacaukan keluargamu. Siamo Morning Tea, sebuah restoran yang baru dibuka di Kota Panyang. Ramai dengan aktivitas di pintu masuk. Hari ini adalah hari pertama pembukaan resmi restoran Siamo Morning Tea ini. Semua orang terkemuka di Kota Panyang datang untuk mendukung Lin Mo karena identitasnya. Wang Laosan mendatangi Fang Hui dengan penuh energi dan berkata kepada Fang Hui dengan senyuman di wajahnya. Bos Fang, semoga bisnis Anda sukses, jawab Fang Hui dengan senyuman di wajahnya. Mengapa Presiden Wang datang sendiri? Saya benar-benar tersanjung. Itu benar, Wang Laosan baru saja memotong pita di teh pagi Siamo. Lalu dia bergegas kembali ke Wumeng lagi. Kemarin lusa, Lin Mo mengirim pesan yang mengatakan bahwa kota Haifang telah stabil dan memintanya mengirim seseorang untuk menjemputnya dan mendiskusikannya. Wang Laosan telah melakukan hal-hal ini akhir-akhir ini, mencari perusahaan kuat di Kota Panyang untuk dikunjungi. Satu demi satu tokoh-tokoh besar yang jarang terlihat di Kota Panyang muncul silih berganti. Dia berbicara dengan Fang Hui sambil tersenyum dan pergi. Senyuman di wajah Fang Hui hampir tidak bisa disembunyikan. Tidak jauh dari Siamo Morning Tea, sebuah mobil hitam diparkir di sana, tidak bergerak. Zio Bielo telah tiba.